Menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini kita bakal bahas video viral tentang permintaan Abu Somad ke Jokowi supaya cabut laporan kasus ijazah palsu guys. Tapi Prof Hamid bilang Jokowi nggak bakal mundur. Gimana ceritanya? Yuk kita bedah. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat proses di pengadilan seperti apa. Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Jadi sebelumnya harus tahu guys, kalau misalnya Jokowi menang dan Roy Suryo itu terbukti, maka guys konsekuensinya adalah Roy Suryo dan CS-nya itu masuk penjara guys. Karena hukum pidananya udah jelas ya kan. Jadi Pak Hamid di sini menekankan bahwa para penuding ijazah palsu ini udah paham konsekuensi terberatnya adalah penjara guys. Mereka tetap maju. Kenapa? Karena mereka percaya pada kebenaran yang mereka yakini. Gitu ceritanya guys. Mereka ini tahu risiko perjuangan mereka untuk mengikuti jalan pikiran dan keyakinannya, bahwa terbukti di pengadilan dia salah dan ada risiko penjara, ya that's hukum, dan mereka siap. Udah siap ya guys. Itulah perjuangan yang menurut mereka apa yang saya lakukan ini adalah kebenaran. Harga kebenaran memang mahal, kebenaran mahal. Dengan catatannya polisi dan jaksa harus fair. Ya, jangan menjadi kaki tangan memaksakan kasus ini. Kalau memang secara objektif, secara hukum benar untuk diteruskan, di P21 kan, ya silakan. Kenapa enggak? Dan para penuding juga sudah siap. Mereka tahu risikonya kok. Menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Kalau Pak Jokowi membuat atau meninggalkan legasi yang bagus, maka diingat. Tapi kalau Pak Jokowi meninggalkan legasi yang tidak elok, yang memalukan, maka orang tidak akan pernah mengingat. Abraham Somad ngajak Jokowi untuk berbesar hati guys, tarik laporan biar dikenang baik kan. Tapi di sini guys logikanya aneh guys. Masa urusan hukum diselesain pakai pesan moral ya kan? Biar dia tuh terkenal tetap santun guys, yang biar tetap baik kan. Tapi menurut saya dia tidak akan tarik karena kalau ya, mau. Kan dia pelapor. Dia bisa tarik. Kalau mau Kalau bisa dia tarik. Kalau dia mau, tapi menurut saya dia tidak akan tarik karena dia sudah merasa bahwa apa yang dia punya adalah benar. Meskipun orang tetap mencurigai bahwa kebenaran yang dia yakini itu tetap tidak benar. Mengapa baru sekarang tunjukkan ijazah asli itu? Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari awal-awal? Kan ini kan semakin hari makin terpojok kan beliau. Nah kenapa baru sekarang ditunjukkan? Jadi keraguan orang tentang kebenaran yang dimiliki Pak Jokowi tetap ada. Oleh karena itu untuk mengklirkan semua, oke, kalau Anda tidak tarik teruskan aja supaya kita lihat pengadilan gimana. Karena sekalian sudah ya masuk. memang ada harganya. Kalau pengadilan memutuskan bahwa kebenaran berada di Pak Jokowi, ya tergantung putusan hakim. Jadi di sini guys Pak Hamid itu agak menjurus ya kan memenangkan Roy Suryo guys. Kenapa? Karena dia merasa kenapa baru sekarang mau nunjukin ijazah di pengadilan nanti kan? Kenapa nggak dari dulu kan? Ini kan bikin publik curiga kan? Jangan-jangan emang ada yang ditutupin ya kan? Karena Prof Hamid menyangka kenapa Jokowi melapor itu karena dia lagi panik guys. Kalau dia nggak ngelapor dia bakal semakin terpojok ya. Jadi mau nggak mau dia harus ngelapor guys. Jadi menurut saya di sini kesimpulannya adalah pihak pelapor atau yang dilapor itu sama-sama nggak mau kalah guys, ya kan? Ya kan? Di satu sisi Jokowi berkeras membela diri lewat jalur hukum karena merasa dizolimi, di sisi lain penuding juga siap bertempur karena mereka percaya pada kebenaran versi mereka. Kalau udah gini guys, yang pasti semua akan bergantung pada proses hukum ya kan. Polisi dan jaksa dituntut adil tanpa intervensi politik. Kita lihat aja guys nanti hasil di pengadilannya gimana. Nah, gimana menurut kamu guys? Berikan tanggapan, sanggahan atau opini kamu di kolom komentar.
Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.